Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebut laju kurva kasus COVID-19 di Indonesia sudah melandai, khususnya di daerah Jakarta. Terkait hal tersebut, ahli Biostatic Agement Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyasar, menyebut kurva yang disampaikan kepada publik bukanlah kurva epidemi yang sesuai dengan standar ilmu. Menurutnya, lantaran kurva yang disampaikan kepada publik bukanlah kurva yang sesuai dengan standar ilmu, maka sulit untuk melihat perkembangan kasus yang sesungguhnya di dalam negeri. Iqbal kemudian menunjukkan kurva epidemi yang sesuai standar terdiri dari sumbu Y atau vertikal yang menunjukkan jumlah kasus baru dan sumbu X atau horizontal yang mengindikasikan patokan waktu analisis terkait dengan jumlah kasus baru. Dikutip dari Tribun Mataram.com, Selasa 12 Mei 2020, kurva yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia menunjukkan sumbu X sebagai angka pertambahan kasus COVID-19 yang terlapor setiap harinya. Berkaca pada kurva epidemi COVID-19 pemerintah Cina, di sana terdiri dari sumbu Y mengenai jumlah kasus dan sumbu X mengenai tanggal mulai bergejala. Kurva itu juga menunjukkan 4 kelompok kasus, yakni konfirmasi, suspek, diagnosis secara klinis, dan asimptomatis atau orang tanpa gejala. Di samping itu, pemerintah Cina juga menunjukkan kurva epidemi khusus pada kasus yang positif COVID-19. Terdiri dari sumbu Y, jumlah kasus, dan sumbu X dengan patokan tanggal mulai bergejala dan tanggal diagnosis. Sementara di Indonesia hanya menampilkan kurva harian kasus COVID-19. Terdiri dari sumbu Y tentang jumlah kasus konfirmasi tambahan, sedangkan sumbu X adalah tanggal pelaporan kasus. Padahal jumlah kasus konfirmasi tambahan tidaklah sama artinya dengan jumlah kasus baru. Angka jumlah kasus harian yang dilaporkan tidak bisa menjelaskan laju infeksi harian pada hari sebelumnya. Dengan kata lain, turunnya angka kasus harian itu tidak bisa langsung dibaca sebagai turunnya laju infeksi harian. Menurut Iqbal, pemerintah juga tidak transparan mengenai jumlah pemeriksaan yang sudah dilakukan di setiap lab dan setiap daerah. Intensitas pemeriksaan untuk mendeteksi orang yang positif juga terbilang rendah. Padahal semakin banyak pemeriksaan terhadap orang yang berisiko tertular COVID-19, maka semakin baik kurva epidemi menjelaskan realitas yang sedang terjadi. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.